Pemerintah kembali melanjutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 2 hingga 4 di Pulau Jawa dan Bali. Berlaku mulai besok 31 Agustus hingga 6 September 2021. Penerapan PPKM diklaim menurunkan positivity rate dalam sepekan terakhir. Begitu juga dengan tingkat keterisian rumah sakit nasional yang kini sekitar 27%. Wilayah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, dan Surabaya Raya masih akan tetap menerapkan PPKM level 3. Solo Raya dan Malang Raya dari level 4 turun ke level 3. Semarang Raya dari level 3 turun ke level 2. Sementara aglomerasi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali masih tetap di level 4. Sebagai berikut. Untuk wilayah Jawa Bali terdapat penambahan wilayah aglomerasi yang masuk ke level 3, yakni Malang Raya dan Solo Raya, sehingga wilayah yang masuk ke dalam level 3 pada penerapan minggu ini adalah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, dan Surabaya Raya, Malang Raya, dan Solo Raya. Untuk Semarang Raya berhasil turun ke level 2. Sehingga secara keseluruhan di Jawa Bali ada perkembangan yang cukup baik. Level 4 dari 51 kabupaten kota menjadi 25 kabupaten kota. Level 3 dari 67 kabupaten kota menjadi 76 kabupaten kota. Level 2 dari 10 kabupaten kota menjadi 27 kabupaten kota. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan ada sejumlah penyesuaian penerapan PPKM level 3 di 76 kabupaten kota termasuk di Jabodetabek. Di antaranya pembukaan pusat perbelanjaan atau mal dan juga restoran hingga pukul 9 malam. Penerapan PPKM level 3 di 76 kabupaten kota akan disertai beberapa penyesuaian dibanding dari penerapan level 3 pekan kemarin. Antara lain, restoran boleh makan di tempat maksimal 25% kapasitas dan buka hingga pukul 9 malam. Pusat perbelanjaan atau mal juga diizinkan buka hingga pukul 9 malam, maksimum 50% kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan ketat dengan platform Peduli Lindungi. Di sektor industri, baik esensial ataupun non-esensial bisa beroperasi 100% dengan dibagi dalam 2 shift. Dengan kondisi situasi COVID-19 yang semakin baik, serta implementasi protokol kesehatan dan penggunaan Peduli Lindungi yang terus berjalan, ada beberapa penyesuaian aktivitas masyarakat yang bisa dilakukan, antara lain. Pertama, penyesuaian kapasitas dine-in di dalam mal menjadi 50%, dan waktu jam operasional mal diperpanjang menjadi 21.00. Kedua, uji coba 1.000 outlet restoran di luar mal dan yang berada di ruang tertutup untuk bisa beroperasi dengan 25% kapasitas di Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Semarang. Seluruh industri atau pabrik, baik yang orientasi domestik, non-esensial, maupun ekspor esensial dapat beroperasi 100%. Staf minimal dibagi 2 shift. Selama Yomki. Ratusan pelajar MTS di Majalengka, Jawa Barat mengikuti upacara bendera perdana setelah lebih dari 1 tahun bersekolah secara online. Para pelajar antusias dapat kembali mengikuti pembelajaran tatap muka. 300 pelajar MTS Al-Mizan Majalengka, Jawa Barat ini antusias mengikuti upacara bendera perdana di masa PPKM. Para pelajar ini merasa senang dapat kembali bertemu langsung dengan teman sekolah setelah lebih dari 1 tahun bersekolah secara online. Pihak sekolah membatasi jumlah pelajar yang mengikuti sekolah tatap muka. 300 pelajar mengikuti pembelajaran tatap muka dan 300 lainnya secara virtual di rumah masing-masing. Kedua kelompok ini akan bergantian setiap 3 hari.
dibagi 2 shift ya. Jadi satu shift itu belajar 3 kali dengan durasi pembelajaran 1 jam pelajarannya 20 menit. Gitu. Dalam 1 minggu berapa kali? Dalam 1 minggu 3 hari. Dalam 1 minggu 3 hari? Ya. Satu shift? Ya, dan itu kehadiran 50%. Satu sisi tatap muka, yang lainnya virtual? Yang lainnya itu daring, ya virtual. Pihak sekolah juga menerapkan protokol kesehatan ketat dalam penerapan sekolah tatap muka di masa COVID-19. Pembelajaran tatap muka di Panjalengka dapat dilaksanakan sering menurunnya level PPKM di kabupaten ini menjadi level 2. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, iNews melaporkan. Sementara di Jakarta, pembelajaran tatap muka pertama di masa PPKM diikuti dengan antusias oleh para murid di sekolah negeri maupun swasta. Pihak sekolah memberlakukan protokol kesehatan ketat. Setelah lepas dari zona merah penyebaran COVID-19, Jakarta akhirnya memulai kembali pembelajaran tatap muka di sekolah. Salah satu siswa yang antusias mengikuti pembelajaran tatap muka adalah Nafiswa yang duduk di kelas 2 SDN Rawamangun 12 pagi. Sejak pagi, Nafiswa sudah menyiapkan peralatan sekolah yang akan digunakan pada pembelajaran tatap muka. Dengan diantar orang tuanya, Nafiswa berangkat ke sekolah. Setibanya di sekolah, Nafiswa harus melalui sejumlah prosedur prokes, seperti mencuci tangan dan menjaga jarak antar bangku dengan teman-teman sekelasnya. Tak lupa, para guru pun mengingatkan agar para siswa mematuhi protokol kesehatan selama belajar tatap muka di sekolah. Sekolah apa yang dilakukan? Cuci tangan, sabun, jaga, apa lagi? Menjaga jarak. Oke. Memakai masker. Oke, baik. Selama pembelajaran tatap muka di Jakarta, para siswa harus mendapat izin dari orang tua dan mengikuti pembelajaran selama sekitar 35 menit dengan jumlah siswa terbatas. Untuk hari pertama di SDN Rawamangun 12, belum semua murid bisa belajar di sekolah. Nomor 1 sampai dengan 32. Tetapi dalam kenyataannya kelas 6 itu yang 5 rombel harusnya ada 10 ruangan. Ternyata yang mengizinkan dari pihak orang tua hanya bisa 5 ruangan. Jadi hari ini ada ruangannya 445, jadi ada 13 ruangan. Sesuai dengan SK Kadis nomor 882, bahwa SD itu waktunya adalah 3 kali 35 menit. Kita mulai pembelajaran dari jam 7 sampai jam 8.45. Jadi orang tua nanti dijemput jam 09.00. Sementara pembelajaran tatap muka di sekolah swasta MTS PKP Jakarta Islamic School Jakarta Timur, pihak sekolah memberlakukan sistem blended learning, yaitu 50% siswa pembelajaran tatap muka di sekolah dan 50% lagi belajar secara daring, namun dilakukan secara bersamaan. Siswa yang datang ke sekolah diharuskan melalui prosedur protokol kesehatan. Sedangkan siswa yang belum mendapat izin dari orang tua belajar tatap muka di sekolah cukup mengikuti secara daring. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi sistem boarding tiket kereta jarak jauh di Stasiun Gambir dan Pasar Senen kini terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Pengguna kereta wajib menunjukkan bukti telah divaksin sebelum melakukan perjalanan kereta. Sejak penetapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat di Jawa Bali pada 3 Juli 2021, persyaratan perjalanan menggunakan kereta turut mengalami penyesuaian. Salah satunya pengguna kereta wajib menunjukkan bukti telah melakukan vaksin sebelum melakukan perjalanan kereta. Kahumas Daop 1 PT Kereta Api Indonesia Eva Karunisa menjelaskan, dengan pengembangan inovasi pada sistem boarding ticketing, maka saat pengguna melakukan boarding, di layar komputer petugas akan terlihat data vaksinasi calon penumpang dan hasil PCR antigen negatif atau positif. Jadi terkait aplikasi Peduli Lindungi, ini memang secara sistem sebenarnya sudah terintegrasi dengan sistem boarding KA untuk penumpang jarak jauh. Di area Daop 1 Jakarta sendiri itu sudah diterapkan untuk di Stasiun Gambir dan juga Stasiun Pasar Senen. Untuk pengguna yang datanya belum terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi akan dilakukan pemeriksaan secara manual di stasiun. Sementara bagi calon pengguna yang belum divaksin atas alasan medis dapat melampirkan surat keterangan dokter. Peduli Lindungi merupakan aplikasi milik pemerintah yang terkoneksi dengan hasil tes pemeriksaan COVID-19 dan data vaksinasi nasional. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kesadaran masyarakat untuk divaksin kini mulai tinggi dalam mendukung pemerintah menanggulangi COVID-19. Bahkan untuk mendapatkan vaksin, banyak masyarakat rela datang jauh-jauh ke sentra-sentra vaksinasi. Sentra vaksinasi MNC Studios Kebonjeruk, Jakarta Barat untuk dosis kedua terus didatangi masyarakat. Tidak hanya dari sekitar MNC Studios, masyarakat dari sejumlah daerah pun datang ke sentra vaksinasi yang digelar Kemenparekraf bekerjasama dengan MNC Peduli dan sejumlah pihak ini. Mempermudah kita ya, maksudnya kalau di sana kan udah penuh, kebanyakan cuma kuotanya cuma sedikit, kalau di sini lumayan banyak sampai siang juga kan. Mekanisme di sini cukup mengikuti protokol yang sangat baik, udah gitu antrian nggak kelihatan berkerumun. Program vaksinasi adalah upaya pemerintah mencapai herd immunity dan menanggulangi pandemi COVID-19 yang harus didukung oleh seluruh masyarakat. Saya kira tidak perlu ada rasa ketakutan bagi masyarakat yang belum divaksin. Vaksin ini merupakan suatu hal yang penting, yang perlu diikuti oleh setiap masyarakat, sekalipun dia belum terkena COVID. Ini supaya apa? Supaya meningkatkan kekebalan tubuhnya. Masyarakat yang ingin divaksin dapat datang ke sentra vaksinasi MNC Studios Kebonjeruk, Jakarta Barat. Vaksin dosis kedua ini akan digelar hingga tanggal 31 Agustus 2021. Dari Jakarta dan Eswara Sigit Aryo, Sugi Cahyadi, iNews melaporkan. 7 pelaku penculikan dan kekerasan terhadap pengemudi ojek online digiring ke Polrestabes Makassar. Selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi usai jeda.